Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan kepada pembicara, Bapak Ibu dosen Laboratorium Komputasi Cerdas dan Visi, serta peserta kuliah tamu yang diadakan oleh Lab Komputasi Cerdas dan Visi Teknik Informatika atau yang biasa kita sebut dengan Lab KCV. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat dipertemukan secara daring hari ini dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu juga. Di sini ada saya, Nadia, dan teman saya, Abdal, yang akan menemani dalam serangkaian acara kuliah tamu di siang ini. Hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa karena kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik tentunya, yaitu tantangan model AI dalam edge devices. Selaras dengan potensi edge devices di era digitalisasi ini, implementasi model AI pada edge devices juga memiliki tantangan sendiri. Nah, tapi sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Barhan, dipersilahkan untuk memimpin pembacaan doa. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai untuk pembacaan doa, apakah saya bisa mengecek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Mas Barhan. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman mohon untuk sikap dipersiapkan untuk berdoa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan kuliah tamu dengan topik tantangan implementasi model dalam edge device. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kami kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Barhan. Baik, berikutnya akan ada sambutan dari Kepala Lab KCV kami kepada Ibu Dr. Engineering Nani Suciati. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir secara daring mengikuti kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Laboratorium Komputasi Cerdas dan Visi Departemen Teknik Informatika. Terima kasih kepada Ilham Gurat ya. Ilham Gurat Adilion ya, yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada acara kuliah tamu pada siang hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Dini, juga rekan-rekan mahasiswa, admin Lab KCV maupun asisten kuliah kecerdasan buatan yang telah bersusah payah ya mempersiapkan segala sesuatu sehingga acara ini bisa kita selenggarakan. Kemudian juga terima kasih kepada mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir pada kuliah tamu ini, juga rekan-rekan mahasiswa. Semoga acara ini
atau apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Mungkin itu ya cukup untuk sambutan dari saya supaya tidak terlalu lama. Terima kasih kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nanik atas kata sambutannya. Nah, mungkin teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar banget nih ya untuk memulai kuliah tamu kita pada hari ini. Nah, pada kuliah tamu hari ini kita akan dibahas lebih dalam sama narasumber yang udah hadir, pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, beliau adalah Master of Engineering, lulusan dari salah satu universitas teknik kelas atas ya, yang ada di Aichi, Jepang. Nah, beliau juga banyak banget pengalamannya di bidang pengembangan sistem AI dan evaluasi performa AI model pada edge device. Nah, mungkin sebelum memulai ke perkenalan pembicaranya, saya di sini izin minta tolong kepada rekan-rekan admin untuk share screen sehingga bisa melakukan pembacaan CV-nya ya. CV dari ataupun resume dari Mas Ilham Gurat Adilion. Mungkin untuk rekan-rekan admin KCV bisa share screen. Ya. Oke, baik. Jadi di sini pembicara kita hari ini itu ada Mas Ilham Gurat Adilion. Beliau merupakan sesuai tadi ya Master of Engineering itu Artificial Intelligence Engineer di AWL Incorporation. Nah, beliau di AWL itu sudah pernah menjadi ataupun sudah jadi banyak posisi ya di AWL Incorporation. Itu yang pertama ada Artificial Intelligence Engineer sebagai unit leader, kemudian sebagai anggota dari tim Artificial Intelligence Engineer, kemudian Masnya juga pernah sebelum jadi pegawai tetap pernah intern di AWL Incorporation, dan Masnya juga sudah pernah menjadi programmer di Badak LNG, dan sebelum itu ketika mengenyam perkuliahan Masnya juga pernah intern ataupun magang di DPTSI ITS, dan juga Masnya juga pernah magang di Greenfields Indonesia. Dan ketika perkuliahan, Masnya mengenyam S1 di Teknik Informatika ITS di TC. Nah, kemudian melanjutkan S2-nya di Toyohashi University of Technology. Ya, Mas. Nah, mungkin dari kita nih mau manggil dulu nih Mas Ilhamnya. Halo, Mas. Ya, halo. Ya, Suara halo, saya Mas. kan? Masuk, Mas, masuk, masuk. Oke. Ya. Gimana Mas kabarnya Mas hari ini, Mas? Alhamdulillah lapar. Masih tahan lah, Mas ya. Kita Masih, puasa. bentar lagi. Oh iya, Mas, ini AWL itu perusahaannya berarti di Jepang ya, Mas? Ya, Oh iya, kita di ada di Jepang. Jepang, sama di India, sama di Vietnam, Mas. Oh, berarti ini Mas sekarang yang di Jepang ya? Ya, saya yang di Jepang. Wah, mantep banget guys di Jepang Masnya. Ya mungkin kalau boleh tahu sih Mas, AWL itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Jadi kita itu membuat AI solution untuk targetnya itu bidang retail. Jadi kayak misalnya sekarang di toko-toko kan banyak CCTV gitu ya, banyak kamera. Nah, itu mungkin kalau sekarang cuma kita buat cari maling atau cuman kita buat mantau-mantau toko aja. Padahal sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa kita olah dari situ. Nah, untuk pengolahan informasinya pakai AI itu di manalah kantor kita masuk untuk menghadirkan solusinya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Waduh, berarti pas banget ya sama topik kita hari ini Mas, tantangan implementasi model AI untuk edge devices ya. Apa di alat-alat retail, implementasi AI di alat-alat tersebut ya. Ya, mungkin Mas tanpa lama-lama lagi kita bisa mulai materinya aja. Mungkin untuk Mas Ilham kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Saya share dulu screen saya ya. Ups. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Mas. Oh ya, saya buka dulu. Saya jadikan full screen dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk
Bapak Ibu dosen informatika dan untuk teman-teman yang saya hormati karena sudah diberi kesempatan untuk bisa berbagi buat teman-teman sedikit pengalaman yang sudah saya dapatkan di Jepang. Untuk hari ini topiknya adalah bagaimana tantangan yang selama ini kita sudah hadapi selama kita mengimplementasikan model AI dalam edge device. Ini sebelumnya mohon maaf, slide-nya pakai bahasa Inggris soalnya harus lolos screening dari kantor. Jadi kalau nggak pakai bahasa Inggris nggak bisa. Ini sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Jadi saya lahirnya di Malang dan saya masuk TC tahun 2013. Kebetulan pas itu lab-nya masuk lab KJV juga. Terus setelah lulus dari ITS, saya nggak mau kerja di Jakarta, saya mau cari jalan lain dan alhamdulillah dapatlah kesempatan untuk lanjut sekolah di Jepang, di Toyohashi University of Technology. Itu lokasinya ada di Aichi, di dekatnya kota Nagoya. Kemudian waktu saya kuliah, dapat kesempatan untuk magang di AWL Inc., perusahaan AI, dan alhamdulillah setelah internship-nya selesai, ditawari lanjut, ya akhirnya keterusan sampai sekarang jadi AI engineer di AWL Inc. Lokasi kantornya sendiri itu ada di, ya tempatnya saya kerja itu ada di Sapporo. Jadi kalau teman-teman yang mungkin suka sepak bola, Sapporo Dome kan pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Itu kebetulan di sebelah kiri ini. Itu adalah dalamnya Sapporo Dome. Waktu saya nonton Liga Jepang. Ini yang bawah ini intermezzo aja. Saya mulai belajar programming dari tahun 2013, tapi saya sudah main game Football Manager sejak tahun 2008. Mungkin ada teman-teman yang juga suka main Football Manager di sini. Jadi pengalaman saya main game itu sebenarnya lebih banyak daripada pengalaman saya programming. Terus ini saya share sedikit tentang kota Sapporo. Jadi dia itu lokasinya ada di pulau paling atasnya Jepang atau di Pulau Hokkaido. Nah, karena dia ada di paling atas lokasinya, jadi dia adalah salah satu daerah yang paling dingin di Jepang. Jadi kalau musim dingin, kalau di foto dari luar angkasa itu sampai kelihatan saljunya putih kayak gini. Terus saking banyaknya salju itu numpuk, sampai kita bisa bikin festival salju, yang mana kita bisa sampai bikin patung salju kayak di sini ada patungnya Totoro, sama yang mungkin yang suka anime di sini ada patungnya Anya. Nah, jadi kalau teman-teman ada kesempatan jalan-jalan ke Jepang atau lanjut sekolah ke Jepang, bolehlah nanti berkunjung ke Sapporo, nanti kontak-kontak sama saya. Terus setelah itu, ini saya share sedikit tentang kantor. Jadi namanya AWL Inc. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, meskipun kita kantornya di Jepang, tapi pekerjanya isinya itu bukan cuma orang Jepang. Ada orang Indonesia, ada orang Afrika, ada orang Eropa, dan lain-lain. Nah, perusahaan kita itu sudah berdiri sejak tahun 2016. Dan sampai tahun baru 2023 itu kita hitungannya udah ada 85 pegawai dari berbagai negara. Kantornya kita itu ada ada 4, sorry. Di Tokyo ada 1, di Sapporo tempatnya saya kerja itu ada 1, di Vietnam itu ada di Hanoi, sama di India itu ada di Bengaluru, nama kotanya. Nah, kita juga sudah banyak kerjasama sama berbagai perusahaan, misalnya Satsudora, Sevi, Intel, Qualcomm, dan lain-lain. Dan kita juga punya kerjasama sama universitas Hokkaido University, soalnya perusahaan kita bermulanya juga dari Hokkaido University. Terus Tohoku University itu kita ada kerjasama kayak dari Tohoku University kirim mahasiswa internship ke AWL, terus
magang di kita. Sama juga seperti di Indian Institute of Technology Bombay. Jadi dari India kirim mahasiswa ke kita buat magang, dan kita juga ada kerjasama dengan salah satu profesor di IIT Bombay. Ini yang paling baru juga di sebelah kanan itu dari Thailand, namanya Sirindron International Institute of Technology. Itu juga sama. Mereka kirim-kirim mahasiswa untuk magang di tempat kita. Nah, kemudian kalau tagline yang kita punya itu bilangnya more than your eyes can see to improve customer satisfaction. Mungkin tadi sudah saya sebutkan sedikit. Selama ini kan kalau kita masuk ke toko, mungkin kita cuma lihat, oh banyak orang belanja, oh orang ini beli apa gitu. Antriannya kasir panjang, mungkin yang kita lihat selama ini itu. Tapi sebenarnya banyak sekali data atau hal-hal yang bisa kita olah dan kita berikan kepada pengelola toko untuk dijadikan untuk diolah lebih lanjut, mungkin untuk keputusan bisnis, untuk keputusan mengatur pekerja di dalam kantor, di dalam toko dan lain sebagainya. Dan di kantor kita itu kita melakukan itu menggunakan AI. Ini beberapa contoh aja informasi yang bisa kita dapat. Yang pertama itu real time people counting. Misalnya, jadi kita bisa tahu untuk pukul sekian sampai pukul sekian itu pengunjung tokonya ada berapa. Terus misalnya demographic report, jadi kita bisa tahu pengunjung toko itu lebih banyak cowoknya atau lebih banyak ceweknya, dan mungkin kita bisa tahu juga kalangan umurnya berapa, apakah lebih banyak yang masih usia sekolah atau yang udah misalnya usia yang adult, atau mungkin lebih banyak yang usia senior. Itu kita bisa tahu. Itu tentunya bisa sangat berguna untuk yang punya toko untuk mengatur apa yang dijual untuk waktu-waktu tertentu. Dan juga yang menurut saya cukup menarik itu advertisement effectivity. Jadi kalau di toko itu kita pasang iklan di layar, di tablet gitu ya misalnya, dan di tablet itu ada kameranya, kita itu bisa tahu seseorang itu ngelihat iklan kita atau tidak. Atau mungkin dia nggak lihat sama sekali, atau dia benar-benar lihat dan memperhatikan iklannya. Dan kita bisa tahu orang ini lihat iklan kita itu selama berapa detik. Dan setelah itu, kita pun bisa tracking orang tersebut. Jadi misalnya di toko itu ada 5 kamera. Misalnya iklannya kita taruh di pintu masuk. Terus di dalam itu ada kayak sebut saja peralatan rumah tangga, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu, misalnya orangnya masuk ke toko, di depan toko lihat iklan peralatan rumah tangga misalnya. Dan dia misalnya lihat selama beberapa detik. Jadi kita bisa asumsi kalau orang itu tertarik dengan iklan kita. Dan kemudian kita bisa tahu apakah si orang ini akan benar-benar masuk jalan ke bagian peralatan rumah tangga atau enggak, benar-benar jadi beli atau enggak. Jadi kita bisa tahu apakah iklan kita itu efisien atau tidak. Itu 3 contoh dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Ini mungkin ini mungkin lebih mudahnya dari video, biar bisa ada gambarannya. Ini saya skip aja langsung. Mana ya? Nah ini jadi di toko kita ada banyak kamera-kamera yang merekam pergerakan tiap orang. Dan dari situ kita bisa tahu, oh ada 4 orang. Dan ini kita bisa tahu, oh gendernya female. Oh dia umurnya 25 tahun, kita bisa tahu. Terus, nah kita juga bisa tahu, oh orang ini ngambil produk yang apa. Itu kita juga bisa tahu. Dan ini iklan yang saya bilang tadi, di atasnya kita ada kamera. Nah dari kamera itu kita bisa deteksi, oh apakah orang ini melihat iklan kita atau tidak. Dan ini bisa kita pantau juga. Orangnya dari pintu masuk, mau jalan kemana, itu bisa kita pantau. Dan informasi ini bisa kita sampaikan ke
pengelola toko untuk membuat tokonya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, hal tadi itu, AI yang kita punya itu, kita menjalankannya di beberapa perangkat atau di beberapa device, yang mana kita sebutnya itu sebagai edge device. Ini ada 2 contoh aja. Sorry. Ya, maaf. Jadi yang kiri itu namanya Owlbox. Itu bentuknya kotak seperti ini. Jadi biasanya kita taruh di gudangnya toko. Jadi device ini bakal membaca rekaman video dari banyak kamera masuk ke dalam device yang ini. Terus di dalam device kita jalankan model AI-nya, kita dapat hasilnya dan kita kirimkan ke cloud. Atau yang alternatif lain itu ada yang Owlite. Ini yang saya sebut di iklan tadi. Jadi dia itu bentuknya kecil aja, dia hanya sebuah tablet, tapi di dalam tablet itu ada kameranya, dan dia bisa menjalankan model AI, bisa melakukan identifikasi, bisa tadi ngecek orangnya melihat iklan atau tidak, dan hasilnya nanti bakal dikirim ke cloud untuk bisa dilihat pengelola toko lewat dashboard. Terus di back-end itu ada Owl Trainer dan Owl Engine. Owl Engine itu kayak software-nya gitu. Jadi kayak kita nyebutnya itu kayak pipeline-nya. Jadi yang mengatur dari ujung ke ujung, dari kita dapat frame atau kita dapat feed dari kamera, terus kita menjalankan inference-nya di dalam model AI, sampai kita kirim hasilnya ke cloud itu lewat lewat Owl Engine. Terus kita juga punya Owl Trainer. Owl Trainer itu yang saya lagi kerjakan sekarang itu juga menurut saya cukup menarik. Jadi ini saya baru tahu waktu saya masuk ke kantor, itu kalau kita itu nggak bisa cuma pakai satu model untuk model AI untuk segala keadaan, segala environment, dan segala waktu. Contohnya kayak gini. Misalnya kita punya satu model yang bisa mendeteksi manusia, mendeteksi orang dari kamera gitu ya. Dan kita di Jepang ini kan ada musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas kan orang ya kayak di Indonesia, cuma pakai kaos oblong, terus mungkin nggak pakai syal atau apa. Dan model AI kita itu bisa mendeteksi dengan akurasi yang tinggi. Anggap aja akurasinya 100% untuk di waktu musim panas. Ternyata begitu masuk musim dingin, orang itu kostumnya itu ganti, luarannya itu ganti. Ternyata mulai ada yang pakai jaket, mulai ada yang pakai syal, mulai ada yang pakai topi. Nah itu jadi model kita yang 100% akurasinya di musim panas, ternyata akurasinya bakal turun di musim dingin. Jadi untuk itu, model itu perlu secara kontinu, secara terus-menerus kita update. Nah, sistem update-nya itu yang kita sebut dengan Owl Trainer. Itu kurang lebih ada 3 produk yang kita punya. Nah, kemudian saya masuk untuk Edge-nya sendiri. Jadi Edge device itu tadi yang seperti Owlbox dan Owlite, itu di dalamnya sebenarnya seperti ini. Jadi di kotak yang putus-putus ini kita anggap sebagai Edge device-nya. Nah, dari kamera kita bisa dapat feed-nya. Kita bisa dapat frame by frame dari kamera yang ada. Terus kemudian mau kita olah, mau kita jalankan inference dalam model AI-nya, atau kita jalankan deteksi dan lain sebagainya, sampai kita summarize-kan hasilnya, itu kita jalankan di apa yang kita sebut sebagai inference pipeline. Nah, hasilnya dari situ antara bisa kita visualisasikan di layar, atau bisa juga kita kirim ke cloud. Dan dalam inference pipeline ini kita menggunakan beberapa AI model yang seperti yang saya bilang tadi, perlu ternyata untuk secara berkala kita update lewat AI system atau contohnya Owl Trainer tadi. Nah, seperti yang teman-teman tadi ingat mungkin, jadi
dalam satu frame itu kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa deteksi manusia, kita bisa deteksi gender, kita bisa deteksi umur, kita bisa deteksi seseorang itu melihat kamera atau tidak. Jadi ada banyak sekali proses yang jalan di dalam satu frame. Jadi kita mulai dari memproses kamera feed-nya, kita ambil dari kamera, terus kemudian kita resize lah, mau kita ubah kontrasnya lah atau apapun. Terus kemudian kita lakukan detection model, kita jalankan AI model untuk mendeteksi manusia. Terus kemudian klasifikasi, mau kita klasifikasi ini orang ini laki-laki atau perempuan. Kemudian kita lakukan regression model, kita bisa dari frame itu kita bisa tahu berapa umur seseorang pakai regression model, dan algoritma-algoritma pipeline yang lain, misalnya kayak tadi kita tracking orang dari kamera di pintu masuk sampai di kamera-kamera yang lain, visualisasi untuk kita tampilkan di layar, dan cloud communication untuk secara berkala kita kirimkan hasil-hasil klasifikasi ke dashboard. Ini semua itu harus berjalan di setiap frame, di sebuah kamera. Jadi setidaknya itu ada 3 tantangan. Yang pertama itu performa. Jadi dengan proses sebanyak itu, kita tetap harus bisa mendapatkan FPS yang tinggi. Contohnya biasanya itu kita itu targetnya at least itu 6 FPS. Berarti kalau 6 FPS itu kalau dihitung dalam 1 detik kan ada 6 frame ya. Berarti untuk 1 frame itu maksimal hanya boleh dapat 170 milisecond untuk menjalankan semua proses yang ada di situ. Itu setidaknya targetnya seperti itu. Terus accuracy, tentunya model yang kita jalankan itu harus accurate. Kalau kita mau deteksi gender, ya kalau laki-laki harus terdeteksi sebagai laki-laki. Kalau perempuan ya harus terdeteksi sebagai perempuan. Dan juga tentunya harus stable. Misalnya kita taruh alat ini kita di production, di toko-toko, kalau bolak-balik crash ya orang-orang malas juga pakainya. Ya, setidaknya ada 3 ini tantangannya. Dan ini harus dilakukan di device yang resource-nya limited. Kemampuannya terbatas. Ya memang idealnya kalau kita mau menjalankan AI model yang performanya tinggi, FPS-nya tinggi, yang hasilnya akurat 100% accuracy misalnya, dan nggak pernah crash, tentu kita pengennya itu pasti pakai memorinya yang device yang memorinya gede. Mungkin CPU-nya yang paling powerful, atau mungkin GPU-nya mau pakai Nvidia Tesla atau apa. Tapi kalau kita mau pakai semua itu, pastinya bakal jadi mahal. Sedangkan kita ini mau jualan AI model di dalam sebuah device. Jadi kita itu harus menekan juga biaya device-nya itu berapa. Jadi kita nggak bisa pakai device dengan memori paling tinggi, kita nggak bisa pakai device dengan GPU terbaik. Kita harus nemukan titik sweet spot-nya itu di mana, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengatasi tantangan tersebut? Itu setidaknya ada 4 cara yang selama ini sudah kita lakukan. Itu mulai dari memilih AI modelnya sendiri, terus optimisasi dari AI modelnya sendiri, dan menggunakan framework khusus untuk AI model tersebut, dan juga mendesain pipeline yang bagus. Mungkin kita mulai dari model selection dulu. Nah, jadi kalau kita mau menjalankan AI model di Edge, itu kita nggak bisa pakai model-model yang berat. Misalnya, misalnya ResNet, atau Faster RCNN, AI model seperti itu, mereka kan dalamnya kompleks banget ya. Nah, itu jadinya berat, dan kalau mau kita jalankan di Edge device, FPS-nya bakal jadi rendah. Maka dari itu kita harus cari alternatif model yang lebih ringan. Misalnya ini saya kasih beberapa keyword aja. Mungkin nanti sepulang dari sini teman-teman bisa googling sendiri. Itu ya YOLO, ada juga namanya NanoNet, MobileNet, dan sebagainya. Jadi kita cari model-model yang ringan
Dan cara untuk menentukan model itu ringan atau tidak, itu setidaknya ada 4 indikator. Yang pertama itu inference time. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh sebuah model, mulai dari dapat input sampai dia dapat output, itu berapa lama. Misalnya, dari 1 frame, kita mau mendeteksi manusia, mendeteksi person. Itu mungkin kita habis 100 milisecond, berarti inference time-nya 100 milisecond. Atau mungkin dari sebuah foto kita mau deteksi orang ini laki-laki atau perempuan, biasanya itu habis 30 milisecond, berarti inference time-nya 30 milisecond. Terus bisa juga kita hitung dari namanya flops. Flops itu adalah intinya hitung-hitungan kompleksitas komputasional dari mathematical operation yang ada di dalam AI model. Kalau kalian ingat, mungkin AI model itu kan sebenarnya cuma kumpulan dari matriks, kemudian ada graf sama node yang di dalamnya itu ada banyak perhitungan matematis kan. Nah, sehingga semakin rendah kompleksitasnya, tentunya idealnya pasti modelnya akan semakin cepat berjalan. Kemudian latensi, itu adalah waktu yang dihabiskan oleh sebuah model untuk memproses input. Jadi dari kita dapat dari kamera, sampai sebelum kita mulai inference-nya atau kita mulai deteksinya, itu latensi. Dan juga resource consumption, memory usage. Jadi di dalam satu device itu, kita nggak cuma menjalankan selama ini yang kita buat itu, kita nggak cuma menjalankan satu model. Kita nggak cuma menjalankan model untuk mendeteksi manusia aja. Tapi beberapa model sekaligus. Model mendeteksi manusia, model untuk menentukan umur, model menentukan gender. Nah, ini tentunya karena ada banyak model yang berjalan bersamaan, kalau kita bisa tekan memory usage-nya itu tentunya akan semakin bagus. Nah, kalau kita sudah memilih model yang paling ringan, itu masih bisa kita tekan lagi biar bisa semakin optimal. Itu ada beberapa teknik untuk model optimization. Yang pertama itu misalnya quantization. Jadi di dalam model itu kan sebenarnya kan ada banyak value-value ya, kayak weight gitu ya. Nah, itu kan disimpan dalam banyak angka di belakang koma. Misalnya 0,123456789. Nah, untuk quantization ini intinya adalah kita mau mengurangi presisi dari nilai-nilai tersebut. Misalnya yang pertamanya 0,123456789, kita potong tinggal 0,12345. Di sini kita tahu semakin jauh angka dari belakang koma, tentunya dia semakin tidak signifikan. Jadi kalau kita hilangkan itu atau kita bulatkan itu ke depan, tentunya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi akurasi, tapi bisa meningkatkan performa dari menjalankan AI model itu sendiri. Nah, jadi salah satu contohnya itu adalah dari PyTorch. Kalau kita mentraining model pakai PyTorch, itu kita bisa lakukan quantization dari yang sebelumnya model itu 32 bit atau angka-angkanya, value-value-nya itu disimpan dalam bentuk floating point 32, itu bisa kita quantization menjadi integer 8 bit. Begitu kita rubah jadi integer, tentunya modelnya akan menjadi lebih kecil, dan dia bisa berjalan dengan FPS yang lebih tinggi. Tapi tentunya ada drawback-nya. Karena kita hapus angka di belakang koma, tentu hasilnya antara model yang asli dengan model yang sudah terkuantisasi itu pasti akan berbeda. Ada kemungkinan di model yang sudah kita quantization itu akurasinya bakal turun. Jadi itu ya hitung-hitungan trade-off aja mau pakainya seperti apa. Terus kemudian itu juga ada yang namanya pruning. Ini adalah intinya untuk kompresi model. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah juga tahu di kelas, AI model itu kan selain dia dari matriksnya di backbone-nya, terus kan dia kan ada banyak kumpulan dari
graph kan, node sama weights di belakang, di fully connected network-nya. Nah, itu sebenarnya bisa kita tidak gunakan semua node yang ada di situ. Bisa kita hapus satu persatu yang namanya pruning. Jadi kita cari dari situ mana yang weight-nya itu istilahnya low magnitude atau tidak berefek besar terhadap akurasi, itu bisa kita hapus satu persatu sampai akhirnya kita menemukan titik di mana akurasinya tidak turun terlalu jauh, tapi performanya atau FPS-nya itu bisa naik banyak. Ini saya kasih keyword-nya aja. Mungkin nanti lebih detailnya bisa teman-teman googling sepulang dari sini. Atau mungkin teman-teman bisa buka ChatGPT, terus masukin keyword ini. Kemudian satu lagi, itu namanya knowledge distillation. Ini tuh kayak mirip-mirip manusia lah. Jadi kan tentunya kalau kita mau akurasi yang tinggi, kita maunya pakai model yang berat, yang heavy, yang paling kompleks. Tapi sekali lagi itu nggak mungkin kita jalankan di edge device. Nah, alternatifnya adalah dengan menggunakan knowledge distillation ini. Jadi ini istilahnya seperti ini. Kita punya model yang berat sebagai teacher model. Dan kita punya model yang ringan yang mau kita jalankan di edge sebagai student model. Nah, di sini adalah waktu kita training AI modelnya. Jadi kita si teacher modelnya bakal mempelajari pola yang ada di dalam data tersebut, dan kemudian pola ini akan disalurkan terhadap student model yang lebih kecil. Sehingga kalau mau kita bandingkan, kita mau training AI model yang ringan, kalau kita mau training dari scratch, ya bisa. Tapi kalau kita mau dapat akurasi yang jauh lebih baik, tentunya kita bisa menggunakan knowledge distillation. Jadi akurasi dari student model akan bisa mendekati dari teacher model tersebut. Jadi kita hasilnya adalah kelebihannya adalah kita punya AI model yang ringan dan akurasinya juga bagus. Dan ada masih banyak teknik optimization yang lain yang mungkin bisa dieksplor sendiri buat teman-teman sepulang dari kuliah tamu ini. Ya. Kemudian setelah kita punya AI modelnya, setelah modelnya kita optimization, kita juga bisa memilih mau pakai framework apa. Jadi framework itu intinya adalah sebagai perantara antara AI model kita dengan chip yang bakal menjalankan AI model kita. Dan pada umumnya untuk framework itu mereka punya format tersendiri. Misalnya kalau kita selesai training dari dari PyTorch kan kita dapat .pth. Tapi kemudian kita mau jalankan model ini pakai framework ONNX, berarti kita harus konversi dulu dari .pt untuk menjadi .ONNX, baru kita bisa jalankan. Itu secara overview-nya, secara globalnya seperti itu. Nah, keunggulannya adalah, mungkin kita mulai dari yang kedua dulu. Kalau untuk AI framework itu, mereka memang ada beberapa framework yang mereka memang optimize untuk menjalankan model tersebut di edge device. Jadi contohnya itu ONNX, MNN, itu kalau kita konversi model ke format mereka dan kita jalankan model itu dengan framework mereka, itu jalannya model itu akan lebih cepat dan FPS-nya akan jadi lebih tinggi. Terus kita juga bisa kontrol hardware yang ada. Jadi kita bisa set parameter lain. Misalnya kita mau jalankan model ini dengan presisi yang tinggi, presisi yang medium, atau presisi yang rendah. Tentunya dengan perbedaan presisi, kita bisa dapat perbedaan akurasi, dan kita bisa dapat perbedaan performa atau perbedaan kecepatan, perbedaan FPS. Seperti itu. Dan juga ada yang chip spesifik. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan model AI di misalnya chip dari Qualcomm.
Nah, kalau kita mau jalankan yang punyanya Qualcomm, kita pasti harus pakai framework SNPI. Nah, itu. Dan selain itu juga ada keunggulannya itu adalah interoperability. Jadi misalnya seringkali kita gini kan, kita bisa training model mau dari PyTorch, mau dari Keras, mau dari Caffe atau berbagai macam yang lainnya. Terus kemudian waktu kita mau jalankan ke dalam edge device dan kita mau pakai yang misalnya SNPI, itu biasanya kita konversi dulu ke ONNX. Jadi biasanya kalau teman-teman dengar ONNX itu dia jadi perantara dari PyTorch, dari Keras, convert dulu ke ONNX, baru kemudian misalnya ke SNPI, ke AMNN, atau lain sebagainya. Nah, kalau dari segi hardware-nya sendiri itu tentunya modelnya bisa kita jalankan di CPU. Tentunya kalau CPU itu dia jalannya lebih lambat dan kita harus sharing resource-nya sama berbagai program yang lain yang juga sama-sama berjalan di edge device tersebut. Bisa juga kita jalankan di CPU, karena beberapa CPU itu udah include GPU di dalamnya. Atau bahkan mungkin yang lebih baik lagi, kita bisa gunakan AI inferencer. Jadi dia emang chip atau perangkat yang sudah secara spesifik dibangun untuk menjalankan AI inference. Contohnya itu ada Movidius atau mungkin Intel Neural Compute Stick. Nggak tahu teman-teman ada pernah lihat atau belum? Itu dia yang bentuknya kayak USB dan warnanya biru. Nah, itu dia bisa menjalankan AI model dengan lebih cepat. Terus ada juga misalnya namanya DSP. Itu juga salah satu chip yang bisa kita gunakan untuk menjalankan model AI. Mungkin itu tadi semua agak terdengar abstrak. Jadi saya kasih salah satu contoh aja. Use case-nya seperti apa. Ini juga yang baru saja saya alami sebulan terakhir. Jadi ada satu kantor, satu perusahaan lain, perusahaan customer. Mereka pengen menjalankan model AI yang AWL punya di dalam device mereka. Nah, keunggulan dari device mereka itu, mereka punya chip X yang dia memang high spec. Jadi dia bisa menjalankan model AI dengan sangat cepat dan FPS-nya tinggi. Hanya saja, karena kita mau pakai chip X, berarti kita mau nggak mau harus pakai framework chip X yang namanya contoh XRunner. Dan si XRunner ini hanya support AI model yang formatnya adalah .xyz. Ini contoh aja. Jadi yang kita lakukan adalah, oke, kita training dulu AI model atau kita fine tuning dulu AI model pakai PyTorch dan misalnya kita udah dapat hasilnya .pt gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa jalankan model ini di dalam chip X, kita convert dulu dari .pt jadi .xyz. Nah, di sini muncul beberapa masalah. Kadang-kadang beberapa layer yang ada di model PyTorch kita itu nggak support di .xyz. Misalnya, ini contoh aja. Misalnya di PyTorch kita pakai max pooling layer. Ternyata di .xyz-nya dia nggak support max pooling layer. Jadi harus antara kita rubah arsitektur modelnya atau pokoknya kita cari cara lah bagaimana supaya model kita itu bisa support di .xyz. Terus kemudian, nah ini juga salah satu contoh masalah yang biasanya muncul. Jadi misalnya ya, ini contohnya kita sudah sering pakai framework A, di mana framework A itu sudah punya beberapa fungsionalitas. Misalnya untuk masalah normalization, itu dia sudah di-handle di dalamnya framework A tersebut. Tapi waktu kita mau jalankan di chip X tadi, di si framework XRunner itu dia contohnya nggak support normalization. Dia nggak nge-handle normalization di dalam framework-nya. Jadi harus kita, mau tidak mau, kita harus implementasi sendiri fungsi normalization di aplikasi kita, baru kita jalankan model AI kita di dalam framework-nya. Terus masalah yang lain misalnya kita harus setup environment yang betul, yang correct. Jadi misalnya waktu kita pakai framework A, kita bisa pakai OpenCV 4. Ini contoh aja. Tapi waktu kita mau pakai framework XRunner tadi,
ternyata dia cuman support OpenCV 3,5 contohnya. Jadi mau nggak mau, kita harus downgrade OpenCV-nya, dan tentunya mungkin teman-teman juga tahu kalau kita downgrade versi, tentunya ada resiko beberapa fungsionalitas itu ternyata nggak support di 3,5. Jadi kita harus rubah lagi dan lain sebagainya. Dan itu semua pun ada resiko bahwa nanti akurasinya bakal turun. Jadi kalau kita bandingkan dari .pt yang kita training dari PyTorch sama .xyz yang sudah kita konversi tadi, karena berbagai masalah yang ada, bisa saja akurasinya malah turun. Tapi semua itu kalau memang AI aplikasinya itu bisa jalan dengan FPS yang jauh lebih tinggi, karena dia dijalankan dalam chip X yang punya spesifikasi yang sangat tinggi, tentunya pada akhirnya itu akan worth it. Jadi itu memang masalah trade-off, bagaimana kita menghitung antara turunnya akurasi dengan setinggi apa FPS yang kita dapat. Itu dari masalah framework sama hardware-nya. Terus yang terakhir, itu dari masalah pipeline-nya. Pipeline itu adalah aplikasi yang mengontrol dari input, dari kita dapat frame-nya dari kamera, sampai kita jalankan inference atau klasifikasi dalam AI modelnya, sampai kita kirim hasilnya ke cloud, atau kita visualisasikan di layar. Jadi dia ada beberapa fungsi. Dia mau proses input datanya, dia mau lakukan pre-processing, atau mempersiapkan data sebelum kita lakukan inference, contohnya lewat normalization, dan juga dia juga melakukan post-processing, misalnya kalau kita pakai YOLO, model kita harus melakukan maximum suppression, dan lain sebagainya. Terus dia harus mempackage bagaimana inference output itu bisa di-display di layar, dan harus dikirim ke cloud, dan juga bagaimana yang paling penting itu AI pipeline bisa memfilter input yang bagus untuk AI inference. Contoh kasusnya itu seperti ini. Nah, misalnya kita punya AI model yang tugasnya adalah bisa mengenali seseorang dari wajah. Tentunya kita tahu untuk hal seperti ini, kita mau input yang bagus seperti ini. Yang wajahnya kelihatan jelas, kita nggak mau orang yang seperti yang di tengah ini, yang orangnya lihat ke bawah, dan cahayanya gelap, dan lain sebagainya. Atau malah yang seperti di kanan, nggak ada wajahnya sama sekali, tapi cuma rambut. Nah, di sinilah di mana kita harus mendesain AI pipeline yang bagus, di mana dari semua feed yang kita dapat dari kamera, itu harus kita filter benar-benar supaya kita hanya dapat input yang bagus. Karena dengan input yang bagus, maka akurasi dari AI model yang kita punya itu akan tinggi juga. Jadi istilahnya lebih baik tidak menjalankan inference di input yang jelek, karena pasti akan menghasilkan yang jelek. Jadi lebih baik kalau inputnya jelek, nggak usah dijalankan aja. Fokus hanya menjalankan AI model kalau inputnya bagus seperti yang di contoh sebelah kiri. Kemudian juga tentunya karena dia adalah aplikasi, kita harus memastikan bahwa aplikasi kita itu efisien. Jadi di S itu kita nggak bisa pakai Python, karena Python itu lambat. Jadi kita implementasi apa-apa itu harus pakai C atau C++. Atau mungkin kalau Android ya tentunya kita pakainya Java, seperti itu. Dan kemudian yang kayak yang saya bilang tadi, kalau kita bisa filter input yang kita jalankan di AI model hanya yang bagus, berarti kita nggak perlu menjalankan input yang jelek. Dengan kita tidak perlu menjalankan input yang jelek, jadi FPS aplikasi kita bakal jauh lebih tinggi. Terus tentunya yang sisa dua ini standar lah ya, kayak di aplikasi-aplikasi lainnya. Misalnya kita mau kontrol FPS-nya berapa dengan cara mengontrol prioritas, kayak apa yang harus kita lakukan lebih dulu dan mana yang bisa kita skip, dan juga codingan itu harus efisien. Jadi kita harus hati-hati sama kompleksitas. Misalnya kita nggak bisa pakai ON pangkat 3 itu nggak bisa.
karena nanti dia bakal jadi lemot. Ya, jadi kurang lebih itu kesimpulannya adalah kalau kita mau menjalankan AI model di edge device, itu dia harus cepat, dia harus akurat, dan dia harus stabil. Dan mungkin kita harus menjalankan beberapa AI model dalam satu frame. Dan yang perlu diingat adalah edge device itu resource-nya itu tidak tinggi, spesifikasinya itu tidak tinggi, spesifikasinya rendah. Jadi kita harus cari cara bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Nah, caranya ada beberapa. Yaitu yang pertama, kita pilih AI model yang ringan. Kalau begitu kita sudah dapat AI model yang ringan, kita lakukan optimization di AI model tersebut. Selesai di optimization, kita pilih kita mau pakai AI chip yang mana yang paling cepat, kita mau pakai AI framework yang mana yang paling cepat, dan tentunya semua dibungkus dengan desain AI pipeline atau aplikasi yang efisien. Jadi itu adalah bagaimana tantangan implementasi AI model di edge device dan beberapa cara untuk mengatasinya. Nah, ini terakhir saya kasih appendix saja. Untuk teman-teman yang tertarik untuk bekerja di AI industry, itu istilahnya nggak melulu semuanya harus orang yang pinter AI atau orang yang pinter matematika. Tapi sebenarnya ada beberapa cabang. Ada yang AI research. Jadi kalau AI research ini emang orang yang harus pinter AI atau pinter matematika dan sebagainya. Dia itu fokusnya kayak mencari state of the art AI research. Jadi yang kerjaannya baca paper, terus mencoba teknologi baru untuk mendapatkan model yang cepat dan akurasinya tinggi. Ada juga AI engineering. AI engineering itu kayak saya. Jadi kita ada model AI, terus kita mau mengimplementasikan model AI ini dalam sebuah device atau dalam sebuah sistem. Itu kerjaannya AI engineering. Ada juga AI framework engineering. Itu yang kayak kita bahas tadi. Ada berbagai framework AI kayak misalnya ONNX, SNPI, dan sebagainya. Jadi ada juga orang-orang yang fokus untuk mengembangkan framework tersebut. Biasanya itu juga dari perusahaan yang jualan chip-chip AI itu mereka banyaknya di AI framework engineering. Terus tentunya kayak di perusahaan yang lain-lain juga ada yang namanya quality assurance. Jadi mereka fokusnya itu untuk memastikan produk AI yang kita punya itu akurasinya tinggi, FPS-nya tinggi, dan lain sebagainya. Dan tentunya project management. Dia itu yang memanajemen sumber dayanya, programmernya, waktunya, dan relasi sama customer dalam development AI application. Untuk kemampuan yang dibutuhkan, kalau AI researcher sendiri itu tentunya butuh Python, dan mungkin setidaknya punya pengalaman untuk menjalankan misalnya PyTorch atau TensorFlow dan lain sebagainya, dan punya suka untuk mengikuti academic research. Kalau AI engineering sendiri mirip kayak AI framework engineering, jadi kita fokusnya lebih ke CPP, Python, Linux, Java, dan lain sebagainya. Kalau quality assurance, tentunya dia harus pinter masalah hardware, masalah Python, dan masalah analisa data. Karena dia bakal terima banyak data dari customer, terus dia harus bisa menganalisa apakah akurasinya tinggi, apakah ada masalah, dan lain sebagainya. Kalau project management, yaitu tentunya harus pinter di masalah human relation, people management, dan juga memanage resource, sumber daya, dan waktu. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik bekerja di AI industri, setidaknya yang saya tahu itu ada 5 jalur. Ya, itu kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mas MC-nya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih ya Mas Ilham atas penyampaian materinya. Tadi udah dibahas mulai dari produk yang ada di AWL, terus juga disebutkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti mendapatkan performance yang baik, akurasi yang baik, dan stability-nya juga. Terus ada cara-cara menghadapinya mulai dari pemilihan model AI, optimasi, efisiensi, dan sebagainya. Nah, setahu saya juga teman-teman dari TC ini banyak banget yang pengen lanjut sekolah ataupun kerja di Jepang gitu Mas. Mungkin nanti barangkali ada yang mau tanya-tanya tentang itu, boleh banget nih ya teman-teman. Nah, karena materi udah dikasih, mungkin sekarang saatnya dibuka sesi tanya jawab. Buat peserta yang mau tanya bisa raise hand dan bertanya, atau mungkin lewat chat juga boleh, atau lewat Slido juga boleh. Mungkin bisa di-share link Slido-nya. Nggak usah malu-malu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan sudah ada yang raise hand, Mas. Boleh, Mas Muhammad Naufaldillah? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nofadillah. Ini mau bertanya, nah kalau untuk kuliah di Jepang gitu, itu apa masnya apakah lewat jalur beasiswa atau beasiswa ya? Iya, Mas, beasiswa saya. Oke. Kalau bayar sendiri nggak ada uangnya. Nah, itu Ya, apakah ada harus tahu bahasa Jepang terlebih dahulu atau nanti diajarin gitu? enggak. Bahasa Inggris saja, Mas. Bahasa Jepang nggak tahu sama sekali pun nggak masalah. Jadi, Oh, soalnya nanti begitu kita masuk ke Jepang, baru di situ kita diajari bahasa Jepang. oh nanti diajarin ya bahasa Jepangnya saat masuk ke Jepang. Oke, Terima kasih, Mas. sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Naufaldillah atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan juga? Boleh disampaikan pertanyaannya. Atau mungkin Ini saya izin. ada Iya? nih Nerd, dari yang dari Slido-nya ada yang nanya nih. Oh iya, Udah ada mungkin yang saya nanya. share screen Slido-nya juga kali ya. Udah ada beberapa pertanyaan sih dari Slido nih. Nah, Ini Mas mungkin Ilham. dari yang pertama dulu ya, ada dari Hokage nih, nggak tahu Hokage desa apa nih. Dari Hokage ada yang nanya, itu dalam implementasi AI di edge device itu apa perbedaannya kalau kita implementasinya itu ke cloud atau superkomputer? Mungkin bisa langsung dijawab Mas Ilham. Ya, terima kasih, Mas Hokage. Jadi, perbedaannya itu gini. Kalau edge device itu yang lebih ke sisi penggunanya. Jadi kalau misalnya kita, kan kayak tadi, target kita itu kayak retail. Jadi karena retail, tentunya mereka space-nya nggak banyak. Jadi kita perlu device yang kecil dan nggak banyak makan tempat. Dan tentunya juga harus ekonomis. Tentu kita bisa menjalankan AI model di superkomputer atau di cloud. Tapi kalau superkomputer pertama dia pasti mahal. Kalau kalau kayak retail itu kayak Indomaret, Alfamaret atau yang lain-lain, tentu mereka bakal keberatan untuk mengeluarkan biaya seperti itu. Dan misalnya kalau cloud ini ada juga masalah, tentunya dia bakal makan waktu untuk komunikasi antara device yang ada dengan cloud-nya. Dan juga tentunya masalah keamanan datanya juga berbahaya. Karena kalau kita ngirim frame dari device ke cloud, bisa saja di tengah diintersepsi sama orang yang kurang bertanggung jawab, akhirnya ada information leak. Nah, itu agak berbahaya. Sedangkan kalau di edge device, semua proses itu kita lakukan di dalam device-nya. Jadi mulai kita dapat image dari kamera, kita lakukan processing datanya, kita lakukan inference-nya, sampai kita kirim hasil akhirnya ke cloud, itu ada di dalam device. Jadi dia lebih aman, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Kurang lebih seperti itu, Mas. Berarti nggak bisa ya, cuman kita ada opsi yang lebih bagus lagi gitu ya Mas. Itu kita menggunakan device kita itu sendiri kan. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut baca pertanyaan selanjutnya Nadia. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apa keuntungan menggunakan model optimization seperti Pruning? Mengapa tidak menggunakan weight sharing atau optimasi lainnya, Mas Ilham?
Oke, terima kasih Mas Jatim Park. Jadi, apa ya, sebenarnya bukan berarti kita cuman menggunakan satu optimization aja. Bukan berarti kita pakai pruning aja itu enggak. Tapi kita bisa kombinasi banyak. Misalnya, yang kita lakukan sekarang, pertama kita knowledge distillation dulu. Jadi kita training model ringan dari model yang berat. Kemudian setelah itu kita lakukan pruning, kita buang weight-weight yang apa namanya, tidak terlalu signifikan. Kemudian kita juga lakukan quantization. Kita tadi seperti yang kita bilang tadi, kita kurangi presisi dari value-value yang ada di dalam AI model. Jadi tentunya yang paling baik itu kalau kita bisa mengkombinasi berbagai macam teknik untuk model optimization. Asal akurasinya nggak jatuh terlalu banyak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik, Mas. Oke, cukup menjawab. Mungkin Mas Abdul boleh dibacain pertanyaan selanjutnya nih. Oke, ini ada pertanyaan dari orang Malang. Gak tahu dia orang Malang atau orang dari Malang. Pokoknya pertanyaannya adalah, kan kalau menggunakan edge device dan cloud stream, data yang dikirim pasti banyak. Bagaimana untuk security dan privacy dapat dijaga? Ya, terima kasih Mas atau Mbak orang Malang, ini Aremania atau Aremanita nggak tahu. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf karena saya bukan bagian dari cloud engineer-nya, jadi mungkin jawaban saya nggak 100% betul. Jadi maaf saya nggak bisa jawab. Tapi tentunya kalau dari kita, apa ya, yang kita kirim ke cloud itu cuman, apa, misalnya gini, jadi kan kalau privasi itu yang masalah kalau feed kamera kita atau video dari yang direkam dari kamera kita itu bocor keluar. Sedangkan kalau kita jalankan di edge device, semua processing-nya itu ada dijalankan di dalam device-nya itu tersendiri. Kita nggak ngirim frame atau apapun keluar. Jadi yang kita kirim itu cuma tinggal statistik akhirnya. Jadi misalnya pada waktu ini ada berapa orang, terus orang ini laki-laki atau perempuan, hanya seperti itu. Jadi setidaknya itu apa ya, tidak terlalu banyak risikonya, seperti itu. Ya, mungkin karena tadi kayak di awal ya, kita pakai alat sendiri gitu. Makanya semua proses-proses yang pentingnya itu di alat itu sendiri ya. Jadi kemungkinan ke breach-nya itu mungkin agak lebih kurang gitu, Mas ya. Ya. Oke, mungkin bisa dibacain lagi, Nat, pertanyaan selanjutnya. Ya, ini next juga ada. Wah, ini kayaknya teman-teman pada malu nulis nama gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih ada, bagaimana cara agar dapat siap terjun atau kerja pada bidang AI? Apakah dengan lanjut jenjang kuliah dapat sangat membantu hal ini? Gimana Mas Ilham jawabannya untuk Ya, siap. Well, kalau misalnya case-nya di Jepang, itu rata-rata memang yang, apa ya, pekerja di Jepang itu lulusannya S2. Jadi kalau misalnya pengen kerja di Jepang, itu biasanya kita kuliah dulu, terus baru kita lanjut kerja. Tapi bukan berarti harus S2 dulu baru bisa bekerja di bidang AI. Soalnya teman-teman saya di kantor itu yang S1 itu juga ada. Toh intinya apa, kalau masalah AI itu kita nggak harus belajar dari apa, nggak harus belajar dari semuanya, nggak harus belajar dari kelas. Kita bisa aja buka YouTube, pasti banyak tutorial soal AI. Dan kalau teman-teman buka medium.com itu ada mungkin jutaan sudah tutorial-tutorial soal AI. Jadi apa ya, kalau misalnya teman-teman ada apa ya, berhalangan untuk bisa lanjut kuliah, ya itu aja, apa, belajar sendiri aja, otodidak, terus insya Allah bisa membantu. Ya, karena yang penting itu skill-nya, bukan stratanya. Ya, terima kasih. baik? Berarti nanti mungkin teman-teman bisa ikut bootcamp sendiri gitu ya Mas, atau belajar sendiri. Betul, Oke. betul. Terima kasih Mas Ilham jawabannya. Mungkin next Abdul bisa dibacain paling atas. Oke, next ini dari someone. Bagaimana kita bisa memastikan keamanan data pada edge device yang digunakan dalam implementasi model AI? Agak mirip sama tadi ya sebenarnya, cuman nggak apa-apa, Mas. Silakan. Eh, ini sekali lagi, mungkin jawaban saya nggak bisa 100% benar, karena saya, apa, fokus saya bukan di bagian security.
Tapi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya yang beberapa device kita itu ada yang ditaruh di bagian belakangnya toko. Anggap aja di gudangnya toko. Tentunya kalau bukan orang toko kan nggak bisa masuk. Jadi ada batasan manusianya ada di situ. Ya, kemudian kalau kalau yang device kita yang ada di luar, itu kita punya enkripsi tersendiri. Jadi ya ya kalau orang mau ambil ya kalau bisa memecahkan enkripsi kita ya terserah mereka. Kalau bisa. Ya kurang lebih seperti itu. Makasih Mas. Mungkin bisa dilanjut ya Nat ya untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Mungkin nih selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Awan nih. Mas bisa jelaskan lebih detail lagi tidak untuk slide working on the AI industry. Saya tertarik bagaimana workflow-nya. Terima kasih Mas Awan. Sebenarnya mohon maaf saya nggak terlalu dapat pertanyaannya. Ini maksudnya bagaimana cara orang-orang tersebut bekerja bersama atau bagaimana? Saya Mungkin asumsikan seperti itu aja ya. boleh Mas. Atau mungkin mau dipanggil Mas Awannya untuk on mic saja. Oh, terserah. Kalau Ah, boleh. Halo Mas Awan nih kayaknya kelihatan di kamera nih. Boleh on mic Mas Awan? Halo, halo Mbak, halo Mbak. Halo. Oke, jadi maksud pertanyaan saya di sini kan tadi di slide itu sempat ada beberapa role ya, ada research engineering sama framework. Nah, di situ tuh bahasanya ada yang berubah dari Python, tiba-tiba CPP, terus ada Linux juga. Jadi maksud saya tuh kayak di awal tuh mungkin apakah research dulu, terus lalu di engineering-nya di-convert ke CPP, ke C++ gitu ya. Lalu baru lanjut ke framework engineering gitu loh, Mas. Jadi saya mau lebih lebih paham gitu loh, ini workflow itu gimana sih? Ya, terima kasih Ya, Mas. Kayaknya saya dapat maksud pertanyaannya sampean. Ya, jadi saya ambil case di kantor saya aja ya. boleh. Jadi di kantor itu ada dua divisi, ada AI Research, ada AI Engineer. Jadi AI Research itu mereka tugasnya misalnya kita punya model untuk deteksi manusia. Mereka itu tugasnya cari, baca-baca paper, baca-baca teknologi terbaru, bagaimana caranya mengembangkan model AI deteksi manusia yang akurasinya paling tinggi. Nah, begitu mereka selesai mengembangkan model itu, dia dikirimkan ke saya modelnya, terus nanti saya tugasnya itu bagaimana model ini bisa dijalankan di edge device. Jadi yang mulai konversi model, yang mulai menyelaraskan model ini sama framework-nya dan lain sebagainya, itu ada di saya. Sedangkan kalau yang AI framework itu, kalau di kita nggak ada ya, itu biasanya lebih kayak third party. Jadi misalnya misalnya kayak kita mau pakai chip A. Nah, orang yang kerja di kantor perusahaan chip A itu ada yang bagian framework engineering. Jadi kalau kita mau implementasi pakai itu, tapi kita ada masalah, nah kita konsultasinya sama orang framework engineering situ. Kalau yang QA itu setelah kerjaan saya jadi, sudah bisa jalan di edge device, mereka yang ngetes. Oh, akurasinya ada yang tinggi atau yang ada yang rendah, FPS-nya berapa, itu kerjaan mereka. Kalau project management itu, semua dari awal sampai akhir, itu mereka ngurusi berbagai macam hal. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Semoga terjawab. Terima kasih. Izin menambahkan boleh? Ya, monggo. Oke, berarti misalkan quality assurance-nya itu menemukan bahwa mungkin ada akurasinya yang kurang atau gimana. Berarti itu nanti dilempar balik ke engineer-nya atau di research lagi? Nah, itu tergantung. Kita cek dulu masalahnya itu apakah masalah di implementasi di edge-nya atau memang masalah mendasar dari modelnya. Kalau misalnya masalah mendasar dari modelnya, kita tahu mungkin kayak tadi, musim panas akurasinya 100%, musim dingin akurasinya 70%, berarti kita kembalikan ke model ini harus di-fine tuning, harus diperbarui untuk sesuai dengan kondisi musim dingin. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya di bagian edge-nya, misalnya ternyata
waktu kita cek di model, kita jalankan modelnya tok, itu akurasinya 100%, tapi waktu kita jalankan di device kok akurasinya 80%, berarti ada 20% drop akurasi yang ada waktu kita integrasi ke edge device-nya. Nah, itu berarti saya yang harus ngecek, oh ini masalahnya di mana. Mungkin apa ya, saya salah apa? Mungkin implementasi algoritma post processing saya ada yang salah. Mungkin apa merubah apa? Preprocessing data saya ada yang salah. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung salah apa? Root cause-nya itu ada di mana, kita temukan dulu, baru kemudian kita benahi satu-satu gitu, Mas. Baik, cukup menjawab ya Mas. Terima kasih ya Mas. Makasih, Mas. Terima kasih Mas Awan pertanyaannya dan terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Mungkin next-nya nih Abdul boleh dibacain pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin next ya. Ada dari, namanya nama pantun. Tapi nggak pantun juga sih. Jalan-jalan ke Jepang, jangan lupa beli kerupuk. Aduh, mana selanjutnya? Oke, mungkin pertanyaannya, apa matriks yang benar-benar cocok untuk menentukan bahwa model tersebut layak untuk didistribusikan? Ya, terima kasih Mas Pantun. Maaf saya nggak punya balasan buat pantunnya, Mas. Tapi kalau matriksnya tentunya ada beberapa. Tentu yang paling penting itu akurasinya dari model kita. Berangkatnya dari situ dulu. Misalnya kita identifikasi gender, laki-laki sama perempuan. Itu kita lihat dulu apakah kita punya akurasi yang tinggi atau enggak. Apa sih namanya? Sensitivity, specificity. Itu kalau kalian belajar di kelasnya Bu Dini masih diajari. Yang apa sih namanya? Confusion matrix itu, ya itu. Nah, kalau kita dapat skornya tinggi, itu tentu berarti kita tahu, oh model ini bagus. Itu satu jalur. Yang nggak kalah pentingnya itu, karena kita di S itu performanya. Mungkin akurasi kita bagus, tapi kalau cuma 1 fps, berarti itu bakal nge-lag. Dan itu ya dilihat orang nggak bagus, customer ya nggak ada yang mau. Tentunya kita harus juga memikirkan bagaimana untuk mendapatkan akurasi yang tinggi, tapi juga FPS-nya itu ya acceptable lah, antara berapa ya, 5 sampai 6 fps gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, berarti yang penting itu akurasi tadi ya. Yang penting. Mhm, Tapi nggak meninggalkan performa dari betul, edge tersebut ya. Oke, betul. makasih Mas. Mungkin lanjut Nadia, bisa dibaca lagi. Iya, oke. Selanjutnya nih lanjutan pantunnya juga nih kayaknya ya. Dari buat apa pergi ke Jepang kalau cuma beli kerupuk. Kalau dari machine learning engineer sendiri, pekerjaan seperti apa yang dilakukan? Apakah end-to-end atau hanya mengerjakan modelnya saja, Mas? Ya, terima kasih Mas, Mas yang nggak mau beli kerupuk. Well, sebenarnya ya terserah sih. Apa kayak saya dulu S1-nya kan juga machine learning, saya juga pengolahan citra digital. Terus kemudian S2 saya itu juga apa pengolahan citra tapi pakai deep learning. Terus saya sekarang bermuaranya ke AI engineering alias bagaimana mengimplementasikan AI model dalam sebuah device atau sebuah sistem. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Bisa juga tentunya lurus terus apa sekarang belajar machine learning, kemudian lanjut belajar deep learning, AI dan sebagainya. Terus terus saja fokus untuk pengembangan model itu juga bisa. Itu sebenarnya terserah sih, terserah keinginannya Mas atau Mbak kerupuk ini mau pilih yang mana. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, karena ini kayaknya pertanyaannya lumayan banyak. Boleh aku dibacain Masih selanjutnya? sampai 18 ya. Oke, selanjutnya dari Anonymous. Itu untuk pengembangan AI dalam tim, bagaimana mekanisme testing sehingga fitur baru itu nggak merusak fitur yang lama. Terima kasih Mas Anonymous. Eh, well, kalau pengembangan AI itu biasanya sih ya, misalnya kita ambil case fine tuning model ya. Mungkin nggak tahu teman-teman familiar atau nggak sama istilah fine tuning. Itu kayak yang tadi, misalnya kita punya model untuk musim panas, hasilnya 100% bagus,
Terus kemudian kita mau pindah ke mode musim dingin, karena akurasinya drop jadi 70% misalnya. Yaitu tentunya pertama kita koleksi dulu data yang banyak dari musim dingin. Setelah kita punya banyak data, lalu kemudian kita fine tuning atau kita training ulang model AI-nya untuk bisa bekerja di musim dingin. Dan kemudian setelah itu kita integrasikan dalam edge device dan kemudian kita hitung lagi apakah akurasinya membaik atau akurasinya malah turun dan sebagainya. Bagaimana FPS-nya dan lain sebagainya. Tentunya kalau mau yang namanya model AI ini ya tergantung sih. Kalau kita mau kalau kita mau kembangkan yang benar-benar general, intinya kalau kita punya datanya banyak, tentu kita bisa dapat model AI yang general yang tidak perlu terlalu banyak penyesuaian. Tapi kalau ya situasi yang sekarang di mana dapat data itu susah karena masalah privasi, jadi mau nggak mau ya itu seperti itu. Harus kita update secara berkala. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih Mas Ilham atas jawabannya. Mungkin Nadia bisa lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, selanjutnya ini ada pertanyaan Mas. Untuk inferencing framework-nya, bagaimana memilihnya untuk support optimasi pada edge devices? Ya, terima kasih Mas BNS. Gimana ya? Itu sebenarnya tergantung sih, target device kita itu mau kemana. Misalnya kalau nggak ada batasan, ya kita bisa cari framework apa yang paling cepat, yang paling efektif, yang paling mudah diimplementasikan. Tapi kalau misalnya kita punya batasan, kita mau implementasikan ke sebuah device, yang kayak tadi contohnya, tapi device ini punya chip X, berarti mau tidak mau kita harus pakai framework Xrunner. Atau misalnya kita mau implementasi ke Qualcomm, chip yang Qualcomm, ya mau tidak mau kita harus pakai framework-nya yang di-develop sama si Qualcomm tersebut. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Mungkin cukup menjawab. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang mau tanya melalui raise hand juga boleh banget ya. Jadi nggak harus lewat slide juga. Oke, Mas Afdal boleh dilanjut dulu. Ya, ini ada pertanyaan dari BNS lagi. Itu bagaimana cara kita memutuskan optimasi teknik untuk dipakai dan apa yang harus ditumbangkan ataupun trade-off-nya. Ya, terima kasih Mas BNS lagi. Ya, tentunya kita harus menemukan sweet spot-nya itu di mana kita bisa dapat model yang sudah optimize, di mana akurasinya nggak jatuh terlalu banyak, tapi FPS-nya bisa naik banyak. Memutuskan teknik apa yang dipakai. Sebenarnya kalau mau kita jelajahi lebih dalam, itu bisa jadi kayak misalnya pruning. Pruning itu ada banyak strategi. Bisa pruning di weight-nya, bisa pruning di filternya, dan lain sebagainya. Dan misalnya kita mau pruning itu, kita bisa training model AI dulu baru pruning, atau kita bisa juga waktu training itu ada yang namanya pruning aware training sama quantization aware training. Jadi kita udah tahu dari training itu bahwa kemudian kita akan melakukan dua hal tersebut. Jadi ya itu tergantung sih. Tergantung kita mau pakai yang mana dan kita harus lakukan optimalisasi yang sesuai gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Mungkin Nadia bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari pejuang skripsi. Bagaimana cara memfilter input yang didapat dari kamera sebelum melakukan inference seperti pipeline AI yang Mas Ilham jelaskan? Mungkin bisa diberikan keyword-nya, Mas. Ya, terima kasih Mas. Semoga skripsinya lancar. Kalau misalnya filter input itu sebenarnya lebih spesifik ke kebutuhan masing-masing sih. Ya kayak tadi contohnya, kalau kita mau melakukan recognize seseorang lewat wajah, tentunya ya kita harus cari cara bagaimana supaya
dalam sebuah frame itu pasti hanya ada wajah gitu. Ya misalnya gini, apa ya, dalam satu layar, dalam satu frame, kita bisa deteksi 3 hal. Kita bisa deteksi orang, jadi satu badan, satu tubuh. Kita bisa deteksi kepala, jadi kepala, mau ada wajahnya atau enggak, sama kita bisa deteksi wajah. Misalnya kita punya 3 ini, dan kita mau melakukan recognize seseorang dari wajah. Misalnya kita mau tahu apakah orang ini cowok atau cewek, atau umurnya berapa. Dan kita mau melakukan itu tuh lewat wajah. Ya ini apa ya, istilahnya kayak akal-akalan aja sih. Jadi tentunya karena kita maunya wajah, ya berarti kita bikin aja kita if. Kalau if nggak ada wajah, kita skip. Kalau if ada wajah, kita lakukan inference. Nah, nanti mungkin dari wajahnya itu bisa lebih spesifik lagi. Mungkin wajahnya harus penuh, atau wajahnya nggak boleh nunduk, wajahnya harus lihat ke kamera, dan sebagainya. Itu ya, itu sebenarnya akal-akalan aja sih. Kayak engineering-nya aja sih. Gitu, kurang lebih. Terima kasih. Oke, Mas Ilham, terima kasih. Berarti ini harus pinter-pinteran mengakali gitu ya Mas ya untuk dapat. Iya. Ya, mungkin Mas Abdal boleh lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Ya, mungkin next dari pecinta kamu. Ayo, kamunya siapa? Ya, mungkin pertanyaannya balik ke lifestyle ya Mas ini kayaknya. Untuk beasiswa di Jepang itu dapat informasinya dari mana ya Mas? Sama apa mungkin apa untuk melakukan perkuliahan S2 sambil kerja gitu. Ya, terima kasih Mas, atau Mbak, nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Kalau beasiswa di Jepang itu sumbernya itu banyak. Yang paling deket itu di ITS itu nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tapi waktu saya masih kuliah itu dulu ITS punya kantor relasi antara ITS sama Kumamoto University yang ada di Jepang. Itu ada. Jadi informasi bisa dapat dari situ. Terus yang paling dekat lagi itu ITS itu sering dapat kunjungan dari kampus-kampus luar negeri. Dari Jepang juga bisa. Dan banyak kan pameran-pameran pendidikan luar negeri. Dari situ kita bisa dapat informasi tentang beasiswa sekolah di luar. Terus tentunya kita bisa cari info dari dari website LPDB kita bisa dapat. Misalnya kita pergi ke websitenya Kedutaan Besar Jepang, itu kita bisa dapat. Sumbernya itu banyak. Kalau case-nya saya dulu, saya nyoba LPDB gagal. Nyoba yang dari Monbuso atau Kedutaan Besar Jepang gagal. Terus suatu sore saya scrolling grup pusat informasi informatika, masih ada nggak? Kalau itu masih ada, dulu saya dapat informasi beasiswa saya dari situ. Jadi ada salah satu alumni yang nge-share peluang untuk sekolah, akhirnya saya daftar dan alhamdulillah saya keterima. Dan tentunya dosen-dosen kita itu di TC lah setidaknya, itu kan banyak tuh yang lulusan dari Jepang, yang dari Korea, dan dari negara-negara lain. Pasti mereka punya koneksi dengan profesor-profesor yang ada di negara tersebut. Nah, ya sebenarnya ya nggak tahu, saya sopan nggak bilang gini di sini, tapi ya bisalah tanya apa mungkin misalnya waktu bimbingan TK atau dosen wali, ya bisa tanya lah, Pak, Bu, saya pengen lanjut sekolah, ada nggak kayak jalan gitu. Ya nanti mungkin bisa dikasih tahu bagaimana caranya kontak profesor dan lain sebagainya. Kemudian kalau apakah kuliah bisa sambil kerja? Itu bisa. Kalau di Jepang itu mungkin teman-teman yang suka nonton anime tahu kan ada suka itu ya, arubaito atau part time work. Nah itu di kantor kita itu ada beberapa mahasiswa dari Hokkaido University yang mereka lagi S2 sama S3, tapi mereka sambil part time di kantor kita. Jadi itu memungkinkan. Dan kalau misalnya teman-teman kuliah ke luar negeri tapi nggak punya beasiswa, itu bukan masalah nggak mungkin lagi, tapi teman-teman harus sambil kerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, makasih Mas Ham. Semoga tadi pertanyaannya jawabannya bisa membuka tentang informasi lifestyle dan juga ya informasi-informasi lainnya. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya Nadia ya. Mungkin bisa dibacain Nadia.
Ya, mungkin karena mengingat waktu juga, ini bisa jadi pertanyaan terakhir, yaitu dari pingin lulus, bagaimana memutuskan target FPS yang tepat untuk suatu use case? Ya, makasih Mas, semoga cepat lulus dan cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Tentunya pastinya FPS itu kita mau setinggi mungkin. Itu idealnya seperti itu. Tapi tentunya kita harus paham juga dengan realitanya kayak apa, contohnya dari device kita itu kemampuannya seberapa tinggi, terus kemudian model kita itu seberapa berat. Jadi ya tentunya kita nggak bisa FPS-nya 30 atau kita nggak bisa FPS-nya 100, itu nggak bisa. Ya mungkin 6 itu sudah lumayan lah kalau di kantor itu. 6 FPS itu udah nggak kelihatan nge-lag. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Oh ya, sama tentunya FPS kita itu juga terbatasi oleh kameranya. Ya kalau misalnya kameranya 6 FPS ya mau nggak mau kita pasti ke limitnya di 6 FPS juga. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ilham, jawabannya. Mungkin udah cukup banyak juga pertanyaan dan jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Mas Abdal dan saya izin stop share dulu. Ya, makasih Mas Ilham tadi udah banyak banget jawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta hari ini ya. Dan nggak terasa kita juga udah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih, kami apresiasi setinggi-tingginya pada Mas Ilham selaku pembicara kita hari ini yang udah mau membagi ilmunya ya tentang AI. Dan kita juga mengapresiasi teman-teman yang udah hadir hari ini, hadir di kuliah tamu hari ini, dan menyimak dengan antusias ya. Tadi pertanyaannya banyak banget dan bervariasi banget pertanyaannya. Mungkin sebelum kita tutup hari ini, mungkin kita persilakan ke Mas Ilham untuk closing statement kalau ada gitu. Kata-kata kalimat-kalimat penutup dari Mas Ilham ya. Mungkin silakan Mas. Saya nggak ada persiapan. Tapi Kata ya, kalimat terakhir ya aja wes, Mas. ya, ya wes, karena sudah mendekati hari raya, mohon maaf lahir batin. Gitu. Tapi tentunya, pokoknya teman-teman, ya apa ya, semangat aja di waktu kuliah. Apa ya, maksudnya eh, kalau teman-teman punya keinginan bisa kuliah di luar negeri atau bisa bekerja di luar negeri itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, karena udah ada contohnya ya, salah satunya saya sama teman-teman saya yang ada di sini. Jadi meniru, mengcopy paste kata-katanya Pak Karno, kalau ada mimpi, ya punyalah mimpi setinggi langit. Kalau jatuh pun, kalau gagal pun, nggak apa-apa, jatuhnya masih di antara bintang. Ya, kurang lebih seperti itu. Makasih. Terima kasih, Mas Ilham. Dan mungkin sebelum mengakhiri, ada baiknya kita untuk foto bersama dulu buat jadi kenang-kenangan gitu ya. Boleh teman-teman untuk on cam dulu dan kepada rekan kami yang bertugas silakan dipandu untuk sesi foto bersama. Oke, terima kasih MC. Mungkin di sini saya akan memimpin sesi dokumentasi, jadi buat teman-teman yang masih off cam bisa dipersilakan untuk on cam dulu dan menggunakan virtual background yang sudah dikirim di link chat Zoom. Mungkin akan kita tunggu sampai pukul 15.09. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.09, jadi untuk slide yang pertama, mungkin aku akan hitung dari sekarang. Mungkin bisa disiapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Rule. Terima kasih kembali lagi juga saya sampaikan kepada pembicara kami, Mas Ilham, Bapak Ibu dosen Teknik Informatika dan peserta kuliah tamu. Semoga kuliah tamu kali ini bermanfaat
kami selaku MC hari ini pamit undur diri dan memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekiranya itu dari saya dan Afdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali semuanya. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih sharing-sharingnya, bermanfaat sekali buat adik-adik. Jangan kapok-kapok ya Ilham ya. Ya, Bu. Di sana sudah ini waktu buka puasa ya? Jam Mas, berapa? 1,5 jam lagi, Bu. Setengah 7. Oh,